salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita bernyanyi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema melayani lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa melayani lebih sungguh? Dalam teks Alkitab yang boleh kita baca pada saat ini, kita boleh melihat bagaimana Yesus Kristus datang ke rumah Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematiannya dan memperoleh hidup kembali. Dan ketika Yesus melakukan perjamuan di sana bersama dengan Lazarus, seorang perempuan datang menghampiri Yesus. Di sini kita akan melihat bagaimana suatu pelayanan yang sangat sungguh boleh dilakukan, dan bagaimana pelayanan yang hanya sekedar melayani, dan itu pun bukan hanya melayani, hanya ingin memanfaatkan pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, pelayanan yang dilakukan Yesus membuat orang banyak takjub kepadanya. Bahkan orang yang sudah mati dapat dibangkitkan kembali dan hidup, dan boleh bersama-sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang suatu hal yang luar biasa. Dan ketika hal ini terjadi, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus ada di rumah Lazarus yang telah dibangkitkan dan melakukan perjamuan di sana, Maria datang menghampiri Yesus, dan dia ingin melayani Yesus dengan sungguh. Pelayanan apa yang diberikan oleh Maria sehingga saya katakan boleh dengan sungguh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita baca ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu yang terkasih,
Maria adalah orang yang berdosa, yang telah dibawa Yesus bertobat dan percaya kepada Yesus. Ketika Maria telah melihat perbuatan-perbuatan Yesus, Maria takjub kepada Yesus. Dan lalu ketakjuban dia itu, Maria ingin melayani Yesus lebih sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Maria datang menghampiri Yesus, membawa, dikatakan tadi, sekati minyak narwastu, setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman itu minyak narwastu ini sangat sulit untuk dibeli atau sangat mungkin untuk dapat dibeli orang yang memiliki penghasilan sedikit. Karena pada waktu itu minyak ini hanya dapat dipakai oleh seorang raja, hanya dapat dipakai untuk mengurapi raja. Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi Maria boleh memberikan ini kepada Yesus. Dia tidak berpikir seberapa mahal minyak ini. Mungkin Maria memerlukan uang. Jika dia menjual minyak narwastu ini, dia akan menghasilkan banyak uang dan dia akan bisa mencukupi kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Maria tidak berpikir hal demikian, karena dia telah melihat perbuatan Yesus yang luar biasa. Ia datang untuk melayani Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu, sehingga kaki Yesus penuh dengan wangi yang semerbak. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga tadi, yang ayat terakhir dikatakan, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, siapakah orang yang mau memberi hal yang terbaik kepada orang lain tanpa mengenal orang itu, tanpa mengetahui orang itu, dan tanpa merasakan apa yang telah diberikan oleh orang itu? Mungkin kita tidak akan berani melakukan hal demikian. Tetapi Maria telah mengenal Yesus, telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia memberikan yang terbaik kepada Yesus, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada Yesus, memberikan hal yang sangat mahal kepada Yesus. Ini adalah pelayanan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Maria mau melayani Yesus dengan lebih sungguh lagi. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, ketika Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ini, salah satu daripada murid Yesus yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus datang berkata, Bapak Ibu mari kita membaca ayat yang kelima, ayat keempat sampai dengan yang kelima. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Ketika Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, Yudas Iskariot adalah murid Yesus berkata, mengapa minyak ini tidak dijual sehingga dapat membantu orang-orang miskin? Bapak Ibu, betapa mulia perkataan daripada Yudas. Dia memperhatikan orang-orang yang miskin pada waktu itu. Dia berkata, mengapa minyak ini tidak dijual supaya bisa membantu orang-orang miskin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yudas telah lama bersama dengan Yesus dan telah melayani bersama-sama dengan Yesus dan telah melihat mujizat-mujizat perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yudas bukanlah seorang murid yang sungguh percaya kepada Yesus. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan yang dikeluarkan oleh Yudas sangatlah mulia, tetapi apa yang diperbuat oleh Yudas berbeda dengan perkataannya. Dia telah melihat mujizat Yesus dan telah bersama-sama dengan Yesus. Seharusnya Yudas harus lebih mengenal Yesus lagi, bahkan lebih sungguh lagi untuk melayani Yesus. Tetapi
Yudas tidak melakukan hal demikian, tetapi dia malah berkata, mengapa menyanyiakan minyak itu? Dia tidak ingin memberikan yang terbaik kepada Yesus, karena dia tidak sungguh mengenal Yesus. Dia hanya ingin memanfaatkan keadaan itu supaya dia merasa cukup, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus. Dan inilah yang telah tertulis, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu, dua tindakan yang boleh kita pelajari hari ini. Orang berdosa mengenal Yesus dan percaya, memberikan hal yang terbaik untuk melayani Yesus. Tetapi Yudas yang sudah bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama selalu dengan Yesus melayani, bahkan melihat dengan secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, tidak mau melayani dengan sungguh. Tetapi dia ingin memanfaatkan pelayanan itu untuk kepentingannya sendiri. Bapak Ibu, sepanjang hidup yang telah kita lalui, banyak kasih karunia yang telah dicurahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kasih karunia itu kita alami, apa yang akan kita perbuat kepada Allah? Apa yang menjadi respon kita daripada setiap kasih yang telah kita alami itu? Apakah kita akan meresponnya seperti Maria yang sungguh-sungguh mau melayani Yesus, memberikan yang terbaik dalam hidupnya hanya untuk melayani Tuhan? Ataukah kita akan seperti Yudas yang berpura-pura peduli tetapi sebenarnya tidak peduli, diselimuti kepedulian hanya untuk kepentingan sendiri? Mari Bapak Ibu, kita hidup lebih sungguh lagi, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, karena kasih-Nya telah kita rasakan. Ketika kita sungguh lagi melayani Yesus, maka Yesus akan lebih sungguh lagi melayani kita. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani kita. Dan ketika kita dilayani oleh Yesus, apa yang menjadi respon kita? Mari tentukan pilihan kita. Apakah kita akan menjadi seperti Maria yang sungguh-sungguh mau melayani Yesus, atau seperti Yudas? Firman Tuhan berkata, layanilah Yesus dengan sungguh, maka berkat-Nya akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Maria ketika dia mengalami akan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dia datang mengurapi kaki Yesus, mau melayani Tuhan dengan sungguh lagi. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya hanya untuk melayani Engkau. Sedangkan Yudas yang setelah bersama-sama dengan Yesus, dia hanya ingin memanfaatkan pelayanan itu untuk kepentingannya sendiri. Bapa Surgawi, ajar kami seperti Maria yang telah merasakan kasih karunia itu dan memberikan pelayanan yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bukan seperti Yudas ketika melihat dan merasakan kasih itu, dia hanya memanfaatkan kasih itu untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk hidup lagi lebih sungguh, bahkan menikmati kasih Tuhan lebih dalam lagi, dan hidup kami persembahkan hanya untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, layani Tuhan lebih sungguh, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.